kecuali siapa Allah. Kita sekarang memasuki pasal ilak. Ilak tadi sudah disebutkan wa idza ala syakhsu alla yata'a zaujatahu mutlaqan au muddatan tazidu ala arba'ati ashhur fahuwa mulin. Kalau ada seseorang yang melakukan sumpah ilak, jadi melakukan sumpah ilak untuk tidak menjima istrinya secara mutlak, jadi setelah dinikahi terus habis itu dibiarkan saja dengan disertai sumpah terlebih dahulu, jadi setelah nikah terus kemudian disumpah, jangan pernah harap kamu pernah saya kumpuli, misalkan ada seorang suami mengatakan seperti itu berarti tandanya dia itu sedang melakukan ilak. Elis, perhatikan sini. Jadi dia itu tandanya bahwasanya sudah terjadi sumpah ilak. Terus kemudian berapa batasannya? Batasan minimalnya adalah muddatan tazidu ala arba'ati ashhur. Berarti batasan minimalnya adalah 4 bulan. Nah, jadi batasan minimalnya adalah 4 bulan. Ada seorang istri kok tidak ada suaminya itu bersumpah untuk tidak dijima selama 4 bulan, berarti dia itu sudah mengilak. Atau lebih dari 4 bulan berarti dia itu sudah mengilak. Tapi sekali lagi ada kalimat sumpahnya. Jadi jangan dipandang semua tindakan suami yang tidak menjima istrinya 4 bulan itu terus kemudian dianggap sebagai ilak, bukan, tapi harus disertai dengan adanya sumpah terlebih dahulu. Nah, dengan adanya sumpah terlebih dahulu. Ini batasan minimalnya itu tadi. Batasan minimalnya. Nah, ini dulu maksud dari ilak itu dalam masyarakat, dalam adatnya masyarakat jahiliyah itu dimaksudkan untuk menganiaya si istri aslinya. Jadi menganiaya si istri. Jadi ada perempuan dinikah terus kemudian si suami itu bersumpah tidak akan pernah menjimaknya. Itu sebenarnya dulunya adalah dimaksudkan untuk dendam dulunya itu. Jadi pada masyarakat jahiliyah dimaksudkan untuk dendam. Nah, dendam pada musuhnya, terus kemudian misalkan untuk membayar hutang atau apa. Terus kemudian si anaknya itu akan dinikah, tapi ternyata anaknya tadi nggak pernah dijima. Nggak pernah dijima. Jadi dimaksudkan untuk penyiksaan dulunya. Kalau dalam beberapa kitab disebutkan begitu. Nah, tapi ada juga yang dimaksudkan itu untuk talak sebenarnya. Jadi si istri tadi sudah dinikah, tapi nggak dijima sama sekali, karena mungkin saking bencinya dengan si istri. Tapi juga tidak dilepaskan, tidak ditalak. Nah, tidak diceraikan maksudnya. Nah, ini tuh kan kalau zaman sekarang kan masih gampang. Kalau zaman sekarang kan masih bisa ngajukan gugat cerai. Kalau zaman dulu kan nggak ada untuk hal yang semacam itu. Si perempuan kan nggak ada perlindungannya. Nah, setelah datangnya syariat Islam, terus kemudian hukum yang berlaku di masa jahiliyah itu kemudian dinasah, diubah. Jadi faghayyara syari' sallallahu alaihi wasallam hukmahu. Jadi dirubah hukumnya lewat syariat Islam yang dibawa oleh baginda Rasul. Nah, diubahnya bagaimana? Dibatasi. Orang ada suami kok bersumpah tidak menjima istrinya selama 4 bulan, dibatasi. Setelah 4 bulan sampai 4 bulan kok ternyata nggak dijima betulan, berarti terjadi langsung ilak. Berarti ilak. Kalau sudah terjadi ilak berarti terjadi apa? Ya talak. Otomatis terjadi talak. Meskipun si suami tidak mengajukan gugat,
talak, atau si istri tidak mengajukan gugat talak. Jadi karena adanya kata-kata si suami tidak akan pernah menjima selama 4 bulan. Apakah itu pernah dialami oleh Rasul? Pernah. Rasul itu pernah bersumpah untuk melakukan ilak. Pernah bersumpah untuk melakukan ilak terhadap istrinya. Terus kemudian Rasul naik ke masyrobah. Masyrobah itu semacam panggung ya. Jadi semacam rumah panggung. Beliau itu nggak akan pernah turun untuk menemui istrinya yang tertentu itu selama 1 bulan. Ada selama 1 bulan. Nah ternyata karena batasannya kan 4 bulan. Jadi berdasarkan nas ayat Al-Quran kan batasannya 4 bulan. Arba'ati ashur. Jadi karena batasannya 4 bulan, maka selama 1 bulan Rasul itu memperbaiki hubungan dengan istri beliau yang pernah disumpah ilak tersebut. Jadi masih 1 bulan 29 hari tepatnya. 29 hari beliau itu sudah turun menemui istrinya tersebut. Nah, oleh para sahabat diingatkan, Rasul, Tuhan kan sudah pernah bersumpah ilak untuk tidak menjima istri selama 1 bulan. Oleh Rasul terus kemudian dijelaskan bahwasanya 1 bulan itu ada kalanya 29 hari. Jadi pas tepat 29 hari Rasul turun. Terus kemudian menemui si istri tadi. Nah, itu ya. Jadi dirubah. Tujuannya untuk apa sebenarnya? Tujuannya ya untuk perempuan, untuk kaum perempuan itu supaya punya batasan. Jadi supaya punya batasan hukum pembelaan gampangannya. Itu diingat-ingat. Kalau seandainya tidak ada batasan 4 bulan, repot si istri. Perempuan itu repot. Sudah disumpah tidak akan dijima, sudah 4 bulan lebih, nggak didatang-datangi. Ini sebenarnya terceraikan apa tidak, nggak jelas, ya kan? Nggak jelas. Tapi dengan dibatasi oleh syariat semacam ini, kita menjadi jelas. Oh, ternyata kalau misalkan terjadi hal yang semacam ini berarti langsung tertalak. Otomatis disebabkan karena ilaknya tadi. Tapi diingat-ingat ya, ilak tadi artinya apa? Sumpah. Kalau sumpah itu berarti harus didahului oleh apa? Bukan. Tadi kan disebutkan kalau di bawah tadi nggak perlu pakai billah, ya kan? Nggak perlu pakai billahi tadi. Namanya sumpah itu berarti ada ikror, ada diucapkan, ditalafutkan oleh si suami, dilafatkan oleh si suami bahasanya dirinya itu tidak akan menjima istrinya. Kalau tidak ditalafutkan berarti apa? Termasuk ilak apa bukan? Bukan. Jadi kalau nggak ditalafutkan berarti bukan ilak. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.